Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel LD TV. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 5 subtema 2 ya. Nah, untuk materinya ada materi bahasa Indonesia mengenai perubahan cuaca dan matematika. Disimak ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa absen dulu ya. Absen via suara di WhatsApp. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya. Yang kedua, siswa dapat menggeneralisasi ide sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Nah, yang pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu ya anak-anak. Sekarang kalian sudah tahu ya mengenai cuaca, apa itu cuaca, apa itu jenis-jenis cuaca. Ada cuaca dingin, hujan, cerah maupun hujan petir, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengaruh dari cuaca pada kehidupan sehari-hari ya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Di sini perintahnya, bacalah teks berikut dengan baik. Eis dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk di pinggir lapangan. Eis lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Nah, di sini dijelaskan mengenai apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, pengaruh cuaca terhadap kehidupan sehari-hari, yang pertama ada menjemur pakaian ya. Nah, pakaian akan cepat kering karena cuacanya terik. Lain halnya ketika hujan, pakaian akan basah ya. Jadi, itu salah satu pengaruh dari cuaca yang terjadi di kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, dari cerita tadi, temannya Eis berterima kasih kepada Eis bahwa Eis telah memberikan informasi kepada mereka. Namun temannya juga bertanya, apa saja inti berita tersebut? Eis pun menjawab. Eis mengajak teman-temannya untuk menyusun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Eis pun mengajak temannya untuk meneliti teks berita yang diberikan. Sekarang kita simpulkan mengenai berita tadi malam ya. Di sini ada pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Ketika cuaca panas, maka bisa menjemur pakaian. Di situ juga ada cuaca hujan atau dingin ya. Nah, ini perintah ayo membaca ya. Di sini mengenai berita yang tadi malam yang Eis ceritakan kepada teman-temannya, bahwa BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Bisa anak-anak baca ya. Dari berita yang barusan anak-anak baca, informasi apa saja yang didapat dari berita tersebut? Tulis ya informasinya. Selanjutnya, materi matematika ya. Ayo disimak dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan dengan penyebut yang sama. Waktu itu sudah ya, kalau misalkan dengan pembilang yang sama. Nah, sekarang kita akan bahas dengan penyebut yang sama. Sama nilainya ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya 4, yang satunya lagi berarti penyebutnya 4. Nah, di sini sebelum ke penyebut yang sama, maka Ibu akan mengingatkan dulu nih mana yang disebut pembilang, mana yang disebut penyebut.
Misalkan ada 5/3, maka yang disebut pembilang adalah angka yang paling atasnya. Ini pembilang. Kalau penyebut, maka angka yang paling bawah. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal mengenai pecahan dengan penyebut yang sama ya. Ibu akan contohkan contoh. Ibu akan contohkan misalkan ada 2/4 dengan 3/4. Nah, manakah yang pecahannya paling besar? Manakah yang paling kecil? Nah, untuk 2/4 artinya satu satuan dibagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Di sini kan sama ya dibaginya. Di sini penyebutnya 4, di sininya penyebutnya 4, yang artinya dibagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Kembali lagi, 2/4 itu jadi di mana kita memiliki 2 bagian dibagi atau dari 4 bagian. Gitu ya. Sekali lagi, 2/4 itu di mana kita memiliki 2 bagian dari 4 bagian. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang 3/4 ini kan sekali lagi dari 4 bagian yang sama rata ya. Untuk 3/4 di mana kita memiliki 3 bagian dari 4 bagian yang sama rata. Kalau misalkan ibu gambarkan dari satu lingkaran, ini satu lingkaran, ini juga satu lingkaran. Nah, kita anggap lingkarannya sama bentuknya ya. Untuk 2/4 ibu akan gambarkan dulu. Di sini kan semuanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Maka kita bagi dulu menjadi 4 bagian yang sama rata kedua lingkarannya. Bagi dulu. Anggap kita bagi dengan sama rata. Nah, gitu ya. Dibagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Kemudian untuk 2/4 berarti 2 bagian dari 4 bagian tersebut kan. Maka kita arsir. Di sini kan harus 2 bagian nih. Kita arsir 2 bagiannya. Oh, kita bedain aja warnanya, arsirannya. Nah, 2 bagian dari 4 bagian. Sedangkan 3/4, maka 3 bagian kita arsir 3 dari 4 bagian. Dari kedua gambar tersebut, coba manakah yang paling besar? Caranya adalah kita ambil pecahan mana yang memiliki bagian yang paling besar. Di sini kan hanya 2 bagian dari 4 bagian. Ada 2 bagian aja. Sedangkan kalau misalkan 3/4 itu memiliki 3 bagian kan dari 4. Nah, ini ada 2 bagian, di sini ada 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Nah, maka dari itu bagian yang paling besar adalah 3/4. Jadi 3/4 itu lebih besar daripada 2/4. Alasannya karena memiliki bagian yang lebih banyak. Jadi seperti itu ya anak-anak. Maka tandanya adalah, kan ada tanda lebih dari, ada tanda juga kurang dari ya. Nah, ini tandanya lebih dari. Kalau yang ini tandanya kurang dari. Misalkan nanti lebih dari, maka lebih dari itu terbuka terhadap angka yang besar. Jadi terbukanya tuh terhadap angka yang besar.
Jadi kan ini paling besar, maka terbuka terhadap angka yang paling besar gitu ya. Seperti itu ya anak-anak. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, nanti tidak akan digambarkan lagi ya. Kita langsung aja 5/8 dengan 3/8. Anak-anak dengan melihat soalnya pasti bisa langsung jawab tanpa harus menggambarkannya. Dibagi 8 bagian yang sama rata. Sama kan dibagi 8. Nah, bagian manakah yang paling banyak? Di sini ada 5 bagian dari 8 bagian. Sedangkan di sini ada 3 bagian dari 8 bagian. Maka yang lebih banyak yang mana? Yang 5 kan? Karena memiliki atau mendapatkan 5 bagian dari si 8 bagian tersebut. Ini dia. Jadi 5/8 itu lebih besar dari 3/8. Gitu ya anak-anak. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Ini dia contoh lain ya. Boleh disimak. Nah, kemudian ada latihan soal untuk perbandingan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Coba berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan dari masing-masing soal tersebut anak-anak. Cukup sekian materi hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah rajin belajar. Dan ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda yang selalu membimbing di rumah ya.